갑자기 내게 나타나준 너. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Novita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Islam Oki Uniski Kayu Agung. Dalam hal ini melakukan kegiatan PPL di SMA Negeri 4 Kayu Agung melalui pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Oke, meskipun kita dalam keadaan pandemi, tapi semuanya harus semangat ya. Untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nah, maka dari itu, maka giatlah kalian belajar agar cita-cita kalian tercapai. Semangat! Oke anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah agar siswa mampu mengidentifikasi dinamika pelanggaran hukum dan agar siswa mampu menganalisis berbagai kasus pelanggaran hukum serta mampu mengetahui macam-macam sanksi, serta siswa mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari perlindungan dan penegakan hukum. Oke anak-anak, silakan kalian simak ya materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Apakah sudah siap? Silahkan dipahami materinya. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, misalnya pembunuhan. Tentu anak-anak bertanya, apa sih penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum? Ya, penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum dibagi menjadi dua. 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Oleh sebab itu, itulah penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum. Oke, lanjut. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Lingkungan keluarga, mengabaikan perintah orang tua, ibadah tidak tepat waktu. Lingkungan masyarakat, main hakim sendiri, melakukan perjudian. Lingkungan sekolah, menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah dengan terlambat. Bangsa dan negara, tidak mempunyai KTP. Oke, lanjut lagi. 2. Macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran beragam. Sifat dan jenis sanksi setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, tetapi tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Norma agama, petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, yang berisi perintah larangan atau anjuran. Contoh, beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksi tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Norma kesusilaan, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksi tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan malu atau menyesal. Norma kesopanan, pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar.
Sanksi tidak tegas karena diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan atau pengucilan. Norma hukum, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya harus tertib, harus sesuai prosedur. Sanksi tidak tegas dan nyata, serta mengikat setiap orang tanpa kecuali. Oke, lanjut. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Tiga, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku: lingkungan keluarga, mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, lingkungan masyarakat, bertugas ronda, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, lingkungan sekolah, tidak mencontek ketika ulangan, memperhatikan penjelasan guru, bangsa dan negara, yaitu memiliki KTP, seperti memiliki SIM, membayar pajak, dan lain-lain. Oke, soal latihan. Oke anak-anak, silakan jawab pertanyaan ini dengan benar dan tepat ya. 1. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Kedua, menurut pendapat Anda bagaimana wujud dari partisipasi di dalam perlindungan dan penegakan hukum? Selamat mengerjakan. Oke, lanjut. Kesimpulan. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, pembunuhan. Adapun macam-macam sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu dari segi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan juga, sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Dan wujud dari partisipasi di dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.